Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya tonton semua, kemarin itu saat pembahasan di DPR, fraksi dari Gerindra benar-benar menyecar kejagung ya soal kasus dari Tom Lembong, yang dimana ada juga yang mengatakan bahwasanya kenapa yang lain kok nggak diperiksa juga, karena kan yang impor gula nggak hanya Tom Lembong. Bahkan sampai diperjelas soal impor gula ini salahnya di mana, dan jangan sampai ini dianggap politisasi. Karena memang itu yang terjadi guys. Masyarakat berspekulasi menganggap bahwasanya kasus Tom Lembong itu terlihat sangat politis. Mendengarkan percakapan di publik, penangkapan kasus Tom Lembong itu syarat dengan dugaan balas dendam politik. Nah, apakah gara-gara hal ini sehingga membuat Pak Jul sowan ke Solo? Kira-kira apakah ada hubungannya ya guys? Banyak pertanyaan di tengah masyarakat bahwa dia bukan hanya satu orang menteri perdagangan, ada banyak menteri perdagangan yang juga melakukan impor. Jadi itu pintu masuk supaya apa? Duk in altum, dalam bahasa Yunani kuno harus duk in altum. Maksudnya apa? Masuk lebih dalam lagi. Tapi bagaimana masuk lebih dalam kalau yang dangkal ini belum disentuh? Sentuh yang dangkal dulu, baru masuk ke laut yang lebih dalam lagi. Kami menunggu itu. Coba kita lihat dulu sedikit beritanya ya. Ya, di sini Julhas mendadak sowan Jokowi di Solo. Ini agendanya. Ya, Pak Jul mengatakan ya, saya sama Bapak kan lama nggak jumpa, kangen. Yang kedua, walaupun masih jauh hari, saya mau menyampaikan undangan putri mau syukuran. Sudah bertemu jodoh putri saya yang nomor 1, kata Julhas kepada wartawan di Solo. Jadi di sini Pak Jul memberi undangan gitu ya kepada Pak Jokowi. Dan pertemuan Pak Jul dan Pak Jokowi ini cukup lama ya guys. Tentu rasa-rasanya sih nggak mungkin kalau nggak membicarakan soal politik juga gitu. Coba kita lihat dulu ya komen di akun X. Tweetan dari Dr. Tifa. Si Julhas ini orang ketakutan mengadu kepada orang yang salah. Dia pikir mantan bosnya mentang-mentang masih pakai baju putih, dikira masih berkuasa, padahal mantan bosnya ini adalah kondisi menghalu, mondar-mandir kesana kemari, pakai baju putih celana hitam, berasa masih presiden. Tunggu saja sebentar lagi hukum cakra manggilingan berlaku. Roda berputar, nasib berbalik. Pak Julhas siapapun yang pernah menjabat dan sekarang sudah jadi mantan nggak punya kuasa apa-apa. Contoh Presiden Soeharto. Gimana berkuasa dan menakutkannya 32 tahun, pada akhirnya yang menjungkalkan adalah mantan menteri-menterinya sendiri. Apalagi si Mulkamul, kekuasaan dia sebetulnya hanya tergantung kepada 9 naga dan Beijing. Sekarang 9 naga dan Beijing akan kemana? Ya ke Presiden Prabowo, sang presiden asli lah. Ngapain sama yang menghalu? Ya ini fotonya ya, kita lihat ya. Coba komentarnya nih dari Beleng. Hahaha, namanya juga panik, akar lapuk-puk dijadikan pegangan. Julhas kena tuh. Dia juga membangkrutkan ribuan buruh dan ribuan pengusaha dengan Permendak 8 2024. Dari warga Konoha, kenapa masih memakai setelan baju putih celana hitam? Apakah petuah dukun? Dan masih banyak lagi ya komentar di bawahnya. Oke, kita lihat dulu video ini. Julhas panik ke Solo minta perlindungan ke Jokowi. Kita semua tahu Kejagung kan orangnya Mbah. Komisi Kejaksaan Komjak RE meminta penyidik Kejaksaan Agung memeriksa semua Menteri Perdagangan Mendak yang menjabat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Julhas panik dong. Waduh Sobat Amanpol, satu persatu menteri second datang ke Solo nih. Nampaknya sih orang ini lagi ketakutan tapi ngadu ke orang yang salah. Dia mungkin berpikir kalau mantan bosnya ini masih berkuasa mentang-mentang masih pakai baju putih, mondar-mandir kesana kemari, berasa masih jadi pemimpin. Kayaknya Julhas lagi kangen atau emang minta perlindungan nih sobat, karena akan ada banyak kasus berseliweran di masyarakat. Ayo main tebak-tebakan. Kira-kira menteri mana lagi yang bakal datang ke Solo? Yang betul dapat sepeda. Satu persatu, kaki tangan Mulyono terus berdatangan ke Solo. Kali ini Zulkifli Hasan yang mengaku kangen. Dalam masa-masa pilkada ini, banyak kecurigaan-kecurigaan masyarakat atas cawe-cawe Mulyono. Meski dibalut dengan alasan lain, diduga pertemuan itu tentunya juga membahas politik. Terlebih, cawe-cawe Mulyono ini secara terang-terangan ditunjukkannya.
Meski tak menabrak aturan, Mulyono memang tak benar-benar tidur seperti apa yang disampaikannya menjelang pensiun. Masih gatal saja menunjukkan pengaruhnya. Kepentingan apa lagi yang mau dikejar Pak Mul? Menurut gua, Pak Jokowi itu takut kalau sampai Andika menang di Jateng. Kenapa bisa gitu, bro? Lu sadar nggak, pilkada Jateng ini bakal jadi pertarungan Megawati lawan Jokowi lagi? Bisa jadi sih. Jokowi backingin Ahmad Lutfi gitu? Yoi, dan itu harus dilakukan supaya Andika kalah, Pak. Sekarang gini, ini asumsi kasar gua aja ya. Kalau Andika nanti menang, dalam 5 tahun ke depan makin mutlak kalau Jateng itu kandang banteng. Lu bayangin kalau Andika menang dan ternyata punya kinerja yang bagus. Oke, terus? Kalau dengan kinerja yang bagus tadi, bisa aja PDIP mulai dilirik lagi sama masyarakat. Otomatis persepsi masyarakat dong berubah. Kalau udah gitu, at least PDIP udah megang satu kunci buat bekal dia di pemilu 2029, khususnya Pilpres ya. Terus apa hubungannya sama ketakutan Jokowi? Kalau masyarakat udah mulai ngelirik PDIP lagi, itu bakal jadi hambatan buat Mas Gibran kalau mau nyapres nanti. Sedangkan ganti rezim adalah hal yang paling dihindari Pak Jokowi dan kawan-kawan. Kenapa gitu? Berkaca dari kasus Tom Lembong kemarin aja, Pak. Hal yang pertama dilakukan saat ganti rezim adalah bersih-bersih musuh. Satu persatu, kaki tangan Mulyono terus berdatangan ke Solo. Kali ini Zulkifli Hasan yang mengaku kangen. Dalam masa-masa pilkada ini, banyak kecurigaan-kecurigaan masyarakat atas cawe-cawe Mulyono. Meski dibalut dengan alasan lain, diduga pertemuan itu tentunya juga membahas politik. Terlebih, cawe-cawe Mulyono ini secara terang-terangan ditunjukkannya. Meski tak menabrak aturan, Mulyono memang tak benar-benar tidur seperti apa yang disampaikannya menjelang pensiun. Masih gatal saja menunjukkan pengaruhnya. Kepentingan apa lagi yang mau dikejar Pak Mul? Ya, teman-teman semua, tentu ini akan ada babak baru ya dari kasus Tom Lembong karena sudah dibahas di forum DPR ya, di rapat kemarin. Dan juga DPR sudah memberi masukan kepada Kejagung ya untuk memeriksa semua para menteri setelah Tom Lembong. Bahkan ada yang mengatakan, kok Tom Lembong dulu, kenapa nggak yang paling deket dulu gitu, mundur gitu ya, dari yang terdekat sampai yang terakhir gitu. Rasa-rasanya bakal seru sih ya kalau nanti akan dipanggil nih para menteri-menterinya, diperiksa gitu biar terlihat lebih adil. Nah teman-teman semua, banyak juga ya yang mengatakan ya Pak Prabowo ini apakah akan menjadi macan Asia atau justru menjadi kucing. Karena sudah mulai banyak nih percakapan di masyarakat ya yang mengatakan kenapa kok Pak Prabowo mulai tidak konsisten dengan ucapannya gitu loh. Tapi lagi-lagi guys, ini belum 100 hari Pak Prabowo bekerja. Jadi tetap kita harus dukung ya guys ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video yang ini. Presiden Prabowo, apa tanggapan dan saran Anda tentang urusan di pilkada? Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada ya junior-junior itulah. Jadi nggak masalah ya Pak, siapapun yang bakal terpilih? Siapapun yang dipilih nggak ada masalah, nggak ada kita, silakan. Yang benar nih Pak, nanti Bapak malah ikut cawe-cawe dan intervensi. Nggak ada urusan, silahkan. Nggak ada intervensi. Saya jamin nggak ada itu. Lah itu Pak Mulyono gimana Pak? Dia banyak didekati beberapa calon untuk kepentingan pilkada. Mulyono pasti cawe-cawe lah. Siapa yang mau jamin pilkada ini bersih? Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip. Tolong ini jadi ini nggak ada. Saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Yang benar ya Pak Presiden, Anda bertanggung jawab loh atas kebersihan dan netralitas pilkada dari pengaruh siapapun, termasuk si Mulyono dan Pak Presiden sendiri. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah, saya bertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Oke deh, saya percaya. Lalu bagaimana dengan Anda Bapak Subianto? Apa tanggapan dan saran Anda di pilkada? Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin. Prabowo setelah dilantik harus membuktikan dia kucing atau macan. Karena dulu kita lulukan 2019 Prabowo adalah macan Asia, dan saatnya sekarang dia harus membuktikan dia macan atau kucing. Kita tanyakan, Pak Prabowo ini sekarang menjadi presiden, dia berdaulat atau tidak secara pribadi dalam politiknya, pemikirannya, kepentingan rakyat, dia punya kedaulatan atau tidak?
kalau dia tidak punya kedaulatan, mustahil kita akan menjadi negara maju. Sudah disumpah dan sudah bersumpah atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, tapi saya melihat pesimis. Kenapa? Dia mengatakan saya adalah belajar, guru saya adalah Jokowi, dan dia adalah menyatakan dirinya tetap loyal dengan program Jokowi. Apakah kita terima ini? Apakah kita terima? Kita akan terus kawal, kita akan lihat, kita akan kritisi. Kita siap untuk menjadi oposisi. Siap, siap, merdeka, takbir.